Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Pada saat ini, kita kembali akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pada saat ini, Engkau kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk diubahkan. Kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam keterbatasan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal dan memahami tentang Yesus, tidak cukup hanya dengan akal pikiran. Kita butuh iman yang hidup. Kita butuh mulut yang mau mengaku dan hati yang mau percaya. Saat mengandalkan akal dan pikiran, pengenalan tentang Yesus tidak akan utuh. Seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Nazaret. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka kenal siapa Yesus. Di mata mereka, Yesus adalah tukang kayu. Yesus adalah anak Maria, saudara Yakobus, Yohanes, dan Simon. Selama 30 tahun, Yesus tinggal di kota Nazaret. Dia pergi sebagai tukang kayu dan kembali ke Nazaret sebagai rabi bersama dengan murid-murid. Kemudian Yesus mengajar di rumah ibadat dan mereka menyaksikan Yesus. Namun bagaimana reaksi mereka? Mereka heran dan bertanya-tanya. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Bagaimana mungkin tukang kayu dapat hikmat untuk mengajar, mendapat kuasa untuk melakukan mujizat? Saudara, inilah pengenalan yang hanya menggunakan akal dan pikiran. Ketika tukang kayu mampu melakukan hal yang besar, akal dan pikiran manusia tidak akan mampu untuk menerima hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop khotbah yang kita dengarkan pada saat ini adalah peristiwa yang menceritakan tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Mari kita perhatikan saat Yesus baru saja menerima penolakan di tempat asalnya. Pemberitaan tentang keselamatan itu tidak berhenti. Yesus tetap melanjutkan dan tetap mengerjakan apa yang sudah dia mulai, yaitu pekabaran Injil. Injil harus dikabarkan dan disaksikan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar dan mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus murid-murid itu berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh jahat. Dalam hal ini kita memahami, saat Yesus mengutus murid-muridnya, ia tidak membiarkan para murid itu pergi dengan tangan kosong. Namun Yesus memperlengkapi murid-murid dengan kuasa. Tentu kuasa itulah yang akan memberikan keberanian bagi mereka
untuk berjalan dari desa ke desa, berjalan ke tempat orang-orang yang tidak mereka kenal dan mungkin tidak mengenal Allah. Dan kuasa itu jugalah yang membuat mereka berserah sepenuhnya kepada pemeliharaan dan penyertaan Allah. Dalam teks firman ini juga disebutkan bahwa Yesus mengutus mereka berdua-dua. Tentu makna ini bukan hanya jumlah 2 atau 3 orang. Namun ada penekanan yang lebih dalam, yakni bekerja bersama tim. Maka kita akan saling menguatkan saat berhadapan dengan orang asing. Bekerja bersama tim, maka kita akan saling menopang saat mengalami penolakan, saling meneguhkan saat semangat mulai melemah, bahkan saling menjaga satu dengan yang lain. Kegiatan saling ini hanya bisa dilakukan jika jumlah lebih dari 1. Seperti pepatah mengatakan, berdua lebih baik daripada sendiri. Kemudian pada ayat 8 sampai dengan 9, Yesus mengatakan supaya murid-murid tidak membawa apa-apa kecuali tongkat dan hanya boleh memakai alas kaki dan 1 baju. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Yesus ingin mengajarkan para murid tentang prioritas, bahwa tujuan yang utama adalah pemberitaan Injil. Yesus menghendaki agar mereka tetap fokus pada pemberitaan Injil, tidak teralihkan dengan hal-hal lain, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Ya walaupun ini sangat dan amat penting bagi kelangsungan pelayanan mereka. Namun Yesus mengatakan tugas mereka hanya fokus kepada pemberitaan Injil. Selebihnya mereka hanya perlu percaya dan mengimani bahwa Allah sudah menyediakannya. Tentu hal ini memerlukan penyerahan dan keyakinan iman yang sungguh. Maka dalam hal ini para murid juga belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman ini mengajarkan kita untuk percaya secara utuh kepada pemeliharaan dan penyertaan Allah yang sempurna. Seperti Paulus yang percaya kepada pemeliharaan Allah. Walaupun tidak hidup dalam kelimpahan dunia, namun ia memiliki rasa cukup yang luar biasa, yang membuat dia tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 10 sampai dengan 11 Yesus kembali melanjutkan perkataannya bahwa pelayanan tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Kita tidak akan bisa memisahkan pelayanan ini dari 2 sisi antara diterima dan ditolak, enak dan tidak. Setiap pelayanan akan memiliki peluang untuk menghadapi hal ini. Dan sebelum Yesus menyampaikan hal ini, dia sudah terlebih dahulu memberikan teladan yang benar untuk menyikapi penolakan itu. Untuk menyikapi rasa yang tidak nyaman, zona yang tidak nyaman. Namun ada perkataan Yesus yang menyebutkan, jika suatu tempat tidak menerima kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Apakah yang dimaksud Yesus tentang hal ini? Ini adalah kebiasaan dalam budaya Ibrani. Orang Yahudi akan mengibaskan debu dari tapak kaki mereka pada saat mereka meninggalkan rumah, kota atau daerah. Simbol ini berkaitan dengan makna membuang hal yang najis dari diri mereka. Dengan demikian, mereka menjadi bersih saat kembali ke rumah. Maka ketika Yesus mengatakan hal ini kepada para murid, hal ini menunjukkan bahwa yang najis atau yang kotor dari rumah itu ditinggalkan di sana. Dengan demikian, para murid tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka yang menolak pewartaan kerajaan Allah yang menyelamatkan itu. Maka pada ayat 12 sampai dengan 13, para murid pergi melakukan apa yang diperintahkan Yesus dengan kuasa yang sudah mereka terima.
Mereka memberitakan pertobatan, mereka mengusir setan, mereka mengoles minyak dan menyembuhkan orang sakit. Ini adalah berita sukacita bagi dunia, sebab melalui kuasa Allah, dunia akan melihat mujizat terjadi, di mana gelap berubah menjadi terang, hamba iblis menjadi hamba Allah, dan kesembuhan, pemulihan pun terjadi. Jemaat Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya percaya saat mujizat terjadi, semua itu karena mereka percaya atas kuasa Allah dan bersedia menjadi alat Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Calvin menegaskan bahwa penyampaian firman Tuhan bisa di mana saja, selama kita menjaga kemurnian dari firman Tuhan yang kita beritakan. Ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua. Tuhan Yesus juga sudah memulainya dan meneladankan itu kepada para murid dan semua pengikutnya. Maka tongkat estafet tentang pemberitaan firman Allah sekarang ada di tangan kita, baik pelayan di gereja maupun jemaat. Mari kita perluas pemahaman kita bahwa penyampaian firman Tuhan tidak hanya dibatasi oleh mimbar yang ada di gereja. Tidak hanya dibatasi oleh pendeta, penginjil, penatua, dan lain-lain. Namun lebih luas dari itu kita harus memahami bahwa pemberitaan firman itu ada di dalam diri kita. Untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Kita harus berani keluar dari batasan mimbar di gereja. Sehingga dunia semakin mengenal kebenaran dan hidup. Kita harus berani menjadi si pembawa berita kebenaran seperti Yeskiel yang berhadapan dengan bangsa pemberontak, dan kita harus bersaksi melalui keseharian kita bahwa kita adalah saksi Kristus. Jemaat Tuhan, saat kita berjuang untuk melakukan itu semua, sesungguhnya itulah yang disebut dengan firman yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disebutkan Yesus saat ia mengutus murid-muridnya sesungguhnya menjadi perenungan yang harus kita kerjakan. Mari kita renungkan bersama sebagai pelayan dan jemaat di gereja. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah kemewahan, kehebatan, jabatan, dan kepintaran yang kita miliki. Terkadang kita lupa bahwa fokus pemberitaan kita adalah Tuhan, bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang kita punya. Di tengah-tengah kesibukan dan ketakutan kita tentang makanan dan pakaian yang berkelimpahan, mungkin kita lupa kalau Tuhan sudah sediakan dan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan saat kita mengerjakan pelayanan. Maka kita memang harus benar-benar sungguh datang kepada Allah, berserah sepenuhnya, percaya sepenuhnya bahwa Allah akan pelihara kehidupan kita dan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita sekecil apapun. Dan lihatlah bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan para murid. Dengan menyebut nama Tuhan, dengan ketaatan yang sungguh kepada Allah, bahkan dengan keyakinan yang penuh, pertobatan pun terjadi. Kuasa Allah benar-benar bekerja dalam pelayanan mereka. Bahkan setan pun tunduk kepada kuasa Allah yang bekerja dalam diri mereka. Minyak yang digunakan sebagai media untuk menyembuhkan pun diberkati Tuhan, sehingga terjadilah kesembuhan. Kuasa dan mujizat itu pun nyata. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik mingguan dalam minggu ini, pergi dan beritakanlah firman Allah. Perintah yang kita dengarkan pada saat ini ditujukan untuk kita dimanapun berada. Maka jadilah si pembawa berita. Lihat sekeliling kita yang sungguh banyak merindukan firman yang hidup. Percayalah, dunia ini sedang membutuhkan firman yang hidup, dan itu sudah dimulai oleh Yesus. Maka pada saat ini, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami
bahwa Tuhan sudah mengutus kami menjadi saksi-Mu, menjadi pembawa berita untuk mengabarkan kebenaran kepada orang-orang. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Pakailah kami, perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi firman yang hidup bagi keluarga kami, tempat kami tinggal, bagi orang lain dan sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga setiap orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID pada saat ini. Tuhan menolong mereka dalam memulihkan hati dan pikiran mereka, sehingga damai dan sukacita Allah tetap ada di dalam hidup mereka. Berkati dunia kami, bangsa kami, kota kami ya Tuhan. Virus corona semakin hari semakin mengganas, tapi kami yakin Tuhan akan memagari kami, membentengi kami, sehingga kami tetap berhikmat untuk boleh hidup di hadapan Tuhan. Berkati juga para pemerintah kami ya Tuhan, aparat keamanan, para medis, mereka yang sedang berjuang untuk memerangi virus corona ini. Tuhan meneguhkan, menguatkan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan untuk seluruh warga dunia ini. Bantulah kami untuk mendukung apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama memerangi virus corona ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati.